Saudara mengatakan munculnya latar belakang revisi RKAKL ini adanya kedekatan Mas Rulan Boseke dengan William Widarta. Betul ya di dalam BAP ini. Nah, apa kaitannya tentang revisi RKAKL ini dengan kedekatan antara Mas Rulan Boseke dengan William Widarta? Maksudnya gimana Bapak? Di dalam BAP saksi menjelaskan begini ya. Saya ulangi lagi. Adapun latar belakang munculnya revisi tersebut adalah adanya kedekatan antara Mas Rulan Boseke selaku KPA dengan Saudara William Widarta selaku Direktur CVD 5 Mandiri. Saudara Mas Rulan Boseke menyampaikan kepada saya, Pak, bagaimana kalau kita mengajukan kebutuhan truk angkut personil dan RCP? Kemudian saya jawab, bila mungkin bisa diajukan, ya silahkan. Nah, betul ya seperti itu? Betul itu Pak. Nah, saksi mengatakan ada kaitan antara kedekatan William Widarta dengan Mas Rulan, ya, sehingga kemudian mengajukan revisi RKAKL. Apa kaitannya itu yang saudara tahu hubungannya pengusulan perubahan RKAKL ini dengan adanya kedekatan antara Mas Rulan Boseke dengan William Widarta? Udah beberapa kali mendapat pekerjaan, saya kira mereka cukup dekat lah. Oke. Pengetahuan saya hanya itu aja. Tentunya yang saudara tahu yang menyusun RKAKL nanti siapa? Sarpras dan usulan dari Lalu, baik. Apa kaitannya dengan William Widarta dalam penyusunan RKAKL? Tidak ada urusan, saya nggak tahu itu Pak. Lalu saksi mengatakan ada kaitan antara kedekatan antara Mas Rulan dengan William Widarta, itu apa kaitannya? Karena sudah beberapa kali mendapat pekerjaan barangkali Pak. Saja, baik. Jadi, lalu setelah adanya penyampaian dari Pak Mas Rulan tentang usulan untuk perubahan RKAKL ini, apa yang saudara tahu selanjutnya? Ya hanya di dalam optimalisasi anggaran itu muncul pengadaan truk itu, setahu saya hanya itu aja Pak. Oke. Apa arahan saudara selanjutnya untuk penyusunan RKAKL itu kepada Pak Mas Rulan Boseke? Segera diajukan, itu saja arahan saya. Segera diajukan dengan apa? Bagaimana caranya? Membuat surat Pak. Membuat surat ya, dengan menghubungi Rudi Hendro Satmoko. Betul. Saksi ada meminta tidak Pak Mas Rulan Boseke untuk menghubungi Rudi Hendro Satmoko terkait dengan revisi RKAKL tersebut? Karena alurnya demikian Pak, Sarpras yang mengajukan itu. Usulan dari kami, Sarpras yang meneruskan untuk bersurat. Baik. Selanjutnya, apakah saksi pernah, kalau di dalam Basarnas itu ya, apakah memang suatu kebiasaan ya, apakah sebelum diajukan penganggaran juga sudah ada pemaparan-pemaparan dari swasta? Setahu saya nggak ada Pak. Saksi tidak ada. Baik. Saksi kalau di dalam BAP, saksi ada menerangkan bahwa beberapa kali ada paket pekerjaan yang memang ada mengikutkan pihak swasta. Saya baca di BAP nomor 10 ya, saksi. Di BAP saksi nomor 10, saksi menjelaskan seperti ini. Bahwa dalam rangka penyusunan anggaran di Basarnas diikuti oleh unsur pimpinan tinggi Basarnas yang meliputi ke Basarnas saya sendiri, Deputi Logistik yaitu Saudara Soekarto dan atau Sunarbowo Sandi, dan Deputi Operasi Saudara Agus Sumartono dan atau Tatang Jainuddin, Sestama Saudara Mas Rulan Boseke, dan Direktur Sarpras Saudara Rudi Hendro Satmoko, Direktur Operasi Saudara Tatang Jainuddin, Direktur Diklat Supriyadi. Pada rapat ini setahu saya tidak diikuti oleh pihak swasta rekanan, tetapi bila setelah rapat unsur pimpinan tinggi tersebut ditindaklanjuti pada tataran teknis, di mana sestama deputi dan atau direktur terkait mengadakan rapat tersendiri dengan menghadirkan pihak swasta dan atau rekanan, benar adanya, karena saya juga sering kali mengikuti rapat teknis tersebut. Rekanan yang pernah saya ketahui hadir dalam rapat teknis tersebut antara lain terkait pembuatan kapal PT Palindo Marine yang memiliki nama Cina Saudara Atian. Ya. Sementara untuk William Widarta sempat bertemu di Selasar kantor. Betul seperti itu? Betul Pak. Tapi itu kan bukan 2014 itu. Yang PT Palindo Marine. Bukan 2014. Setahu saya itu. Ya. Baik. Jadi di tahun berapa yang seperti ini? 2013 itu. 2013. Jadi sebelumnya
memang beberapa kali ada sebelum penyusunan anggaran. Betul? Setahu saya ya Pak. Betul. Kaitannya apa kalau pihak swasta ya setelah ada rapim kemudian ada diminta mengikuti paparan itu apa yang kenapa kaitannya rapat teknis itu mengikutkan pihak swasta? Ini kan belum ada lelangnya, belum ditunjuk sebagai pengadaan. Setahu saya rapat itu anggaran sudah terbit itu Pak, bukan dalam waktu perencanaan. Waktu perencanaan sama sekali nggak ada orang-orang itu. Waktu pelelangan. Saksi ya, saya ingatkan lagi, di dalam BAP ini jelas saksi mengatakan bahwa ini dalam rangka penyusunan anggaran. Saya bacakan lagi ulang. Bahwa dalam rangka penyusunan anggaran di Basarnas diikuti oleh unsur pimpinan, ya kan? Pada rapat ini setahu saya tidak diikuti, oke dalam rapatnya. Tetapi bila setelah rapat unsur pimpinan tersebut ditindaklanjuti pada tataran teknis di mana sesama direktur deputi atau direktur terkait mengadakan rapat tersendiri dengan menghadirkan pihak swasta, rekanan benar adanya. Ini kan kaitan dengan penyusunan anggaran, betul? Karena saya juga seringkali mengikuti rapat teknis tersebut. Betul ya, saksi? Nah itu, kenapa kemudian pihak swasta itu hadir dalam paparan teknis dalam rangka penyusunan anggaran? Karena kapal Pak, jadi kita perlu keyakinan bahwa saudara itu yang ditunjuk dia berpengalaman di dalam membuat kapal. Oke, ini kapal ya. Pada saat itu akhirnya PT Palindo Marin juga melaksanakan pekerjaan yang jadi kontraktor nih pelaksanaan. Ada beberapa ya? pekerjaan kapal, betul. Nah, untuk pengadaan ini kembali kepada pengadaan truk angkut personil dan RCP. Apakah saksi pernah mengikuti rapat atau mengetahui ada rapat antara pihak Basarnas ya? Di antaranya ada Pak Masrul dan Boseke, Pak Drudi Hendro Satmoko. Saudara tidak tahu Pak, saya tidak pernah tahu. Baik. Tapi saudara di BAP ini menjelaskan pernah bertemu dengan William Widarta ya? Pernah Pak ketemu, tapi hanya sepintas saja, secara resmi lama ngobrol nggak pernah saya. Kaitannya sebelum apa nih? Apakah pada saat ini kan saksi menjelaskan di konteks penyusunan anggaran? Apakah saat itu sudah atau dalam rangka penyusunan anggaran? Tadi saksi menjelaskan penyusunan anggaran itu dimulai di 1 Februari 2013 ya untuk anggaran pengadaan truk angkut personil dan MPWD dan FCV ini. Apakah Betul. saksi mengingat itu pada saat proses penganggaran itu atau bagaimana yang saksi ingat? Saya kira bohong saya kalau nggak pernah ketemu dia, sering seliweran Pak. Jadi kalau saya bilang nggak kenal dia, saya bohong. Betul. Saya kenal dia, tapi saya nggak intens berbicara sama dia. Baik, karena Pak Rudi kali tidak kenal katanya. Oke, terserah Pak. Tapi untuk penyusunan anggaran ini Pak, saksi. Tidak sama sekali saya. Yang saksi jelaskan bertemu di Selasar Basarnas itu apakah sebelum proses penyusunan anggaran? Antara ruangan saya dengan ruangan Pak Max itu kan hanya beda berapa ruangan Pak. Ada Salasar ya sering ketemu dah di depan ruangan itu. Iya, momen yang saksi ingat apakah pernah bertemu dengan Pak William Widarta dalam kaitan setelah ada rapat pimpinan dalam penyusunan anggaran tahun 2014 ya. Dilaksanakan tahun 2013 untuk anggaran tahun 2014? Tidak pernah Pak. Tidak pernah saksi. Tidak pernah. Baik. Kemudian terkait dengan pengadaan anggaran selanjutnya yang saksi ketahui apakah kan tadi proses lelang dimulai tadi penyusunan APS Januari. Saksi ketahui untuk pengadaan lelangnya sendiri yang tahun 2014 masih menjabat ya saksi ya. Itu yang saudara tahu tuh dari Pak Masrulan itu apakah pernah melaporkan kepada saudara akan dilaksanakan proses pelelangan? Setahu saya Januari tidak ada laporan, Februari tidak ada laporan, 7 Maret saya udah out Pak. Jadi seluruh pekerjaan 2014 saya tidak pernah mendapat laporan. Tadi saksi mengatakan bahwa saksi memantau semua proses pengadaan. Memantau pada saat saya ada di sana Pak. Iya. Tapi 7 Maret kan saya udah nggak ada di sana. Proses lelang ini kan dimulai tadi penyusunan APS itu di Januari 2013. Masih menjabat sebagai Kepala Sarnas. Proses lelang 2014 Pak. Iya. Untuk anggaran 2014 itu 2014 di Februari. Iya. Pengajuannya kan di Februari surat-surat masuk itu. Hanya mengajukan aja lelang. Tapi keputusan sama sekali belum ada siapa yang mendapat pekerjaan itu. Oke. Berarti Februari 2014. Siap, karena kami sibuk di bulan Februari itu untuk penyelenggaraan hari ulang tahun Basarnas. Dan tanggal 3 Maret saya udah mengajukan surat resign, tanggal 6 surat keputusan presiden keluar, tanggal 7 saya out Pak.
Jadi semua proses penganggaran 2014 saya tidak terlibat. Baik. Kemudian ya, tadi berarti tahun 2014 saksi tidak sama sekali tidak pernah mendapat laporan dari Pak Masrulan. Di Februari tidak, Pak. Sampai di akhir. Sampai bulan Maret ya. Karena 7 Maret itu saya kumpulkan seluruh pegawai Basarnas, saya langsung mengadakan perpisahan pada hari itu. Jam 12 pada tanggal 7 Maret saya sudah out dari Basarnas. Baik. Kemudian saksi di Basarnas juga ada pengelompokan PBJ, pengadaan barang jasa, ya, yang sudah menjadi warisan dulu sudah ada pengelompokan. Di BAP nomor 16 saksi ada menjelaskan seperti itu. Ada kegiatan laut atau kapal dilaksanakan oleh PT Palindo Marin, darat mobil rekanan yang biasa menang CVD 5 Mandiri, udara helikopter PT Dirgantara Indonesia, peralatan sarana alat pendukung seperti selam dan kosong nih. Benar seperti itu? Betul, Pak. Pengelompokan ya. Pengelompokan ini maksudnya seperti apa? Bisa jelaskan saksi? Saya mengikuti alur yang sudah berjalan aja, Pak. Contohnya PT DI itu pengadaan udara, dia bersaing dengan Augusta Westland. Jelas saya menangin PT DI, BUMN, masa saya harus menangin orang dari Itali. Lebih berpihak kepada BUMN saya menangin, walaupun tidak ada apa-apa itu. Lalu untuk darat mobil itu CPD 5 Mandiri? Siapa? Betul. Jadi sudah dikelompokkan dari awal bahwa ini kalau di pelaksanaan mobil nanti yang melaksanakan pekerjaannya CPD 5 Mandiri. Karena sudah berlangsung seperti itu. Jadi saya percaya aja sama orang yang lama-lama, kan saya orang baru masuk ke sana, Pak. Lalu tapi untuk proses pengadaannya masih tetap ada gitu ya Pak ya. Proses lelang ada, tapi nanti sudah menang itu ya, sudah sudah dikelompokkan, nanti yang melaksanakan pekerjaan adalah CPD 5 Mandiri. Betul seperti itu maksudnya? Enggak juga, Pak. Kalau dia menang lelang lebih bagus dari yang lain, ya terpaksa dia lagi kita terima. Pengelompokan ini saksi tahu dari siapa ini? Saya lupa, Pak, siapa yang membuat itu. Saudara lupa. Saksi kan sebagai saksi. Barangkali bisa diingatkan, Pak, di penjelasan saya. Oke. Di dalam BAP saudara memang ada menjelaskan seperti itu ya, saksi di BAP nomor 16 ya, mengenai pengelompokan PBJ, pengadaan barang garis miring jasa pada Basarnas yang saya mengetahui adalah warisan dari pejabat ke Basarnas sebelum saya. Dan mengenai pengadaan helikopter, saya bisa menjelaskan mengapa saya selaku ke Basarnas saya memenangkan PT Dirgantara Indonesia dibandingkan dengan Augusta Westland. Padahal harga penawaran PT DI lebih mahal, sebesar 286 juta untuk 2 unit yang saat itu nilai pagunya 2,7 miliar. Ya. Karena after sales service untuk AW harus ke Singapura dan tidak ada populasinya di Indonesia. Atas peristiwa itu saya sampai dipanggil Menteri Sekretaris Kabinet Menseskap Saudara Dipo Alam yang kemudian mengkonfirmasi ke saya terkait adanya surat dari Augusta Westland Saudara Irfan Kurnia Saleh. Pada saat itu saya jawab bahwa untuk AW orang Indonesia cuma satu, yaitu Saudara Irfan Kurnia Saleh, sementara DI seluruh kepegawaiannya orang Indonesia, sehingga saya memenangkan PT DI karena bisa menghubungi BUMN. Pengadaan helikopter ini telah dilakukan sejak ke Basarnas saudara Nono Sampono yang tidak kunjung berani memutuskan pemenangnya. Sampai sini betul keterangan saksi? Betul, Pak. Maksudnya saksi mengatakan saudara memenangkan ya. Apakah maksudnya sini saudara juga ada memberikan arahan khusus kepada pejabat-pejabat pengadaan? Nggak ada, Pak. Itu saya yang memutuskan. Saya malah bertanya kepada saudara Mak, kenapa 3 pejabat tidak memutuskan pengadaan heli? Saya yang memutuskan sekarang. Menangin PT DI karena BUMN. Itu saudara sampaikan kepada siapa? Ya kepada Pak Mak lah. Pak Masrulan? Siap. Oke. Baik. Kemudian karena pengelompokan rekanan yang biasa menang tersebut sudah berjalan sebelum saya, maka saya selaku ke Basarnas tahun 2012 sampai dengan 2014 hanya mengikuti pola tersebut dan benar memang untuk sarana laut yang biasa menang adalah PT Palindo Marin. Sementara sarana darat adalah CV dari 5 Mandiri. Karena menurut saya rekanan tersebut memberikan mutu yang bagus untuk barang pengadaannya. Adanya
pengelompokan kerekanan ini selain saya selaku Basarnas yang menindaklanjuti juga sudah dipahami dan dimaklumi oleh staf saya, sesama deputi dan para direktur terkait. Betul seperti itu. Betul Pak. Baik. Kalau untuk CPD 5 Mandiri ini juga seperti itu. Saudara tadi kan di PT Palindo kemarin tadi ya, ada memberikan, saya memutuskan saksi mengatakan seperti itu kepada Pak Masrul. Saya mendapat laporan dia baik Betul. Pak. Kemudian ke CPD 5 itu pernah tidak saudara menyampaikan seperti itu? Saya memutuskan bahwa CPD 5 ini yang... Tidak. Kenapa berbeda dengan PT Palindo Marin? Sama juga Palindo Marin karena hanya saingannya nggak ada Pak yang kompeten selain Palindo Marin. Kalau CPD 5 Mandiri saudara juga seperti itu? Tapi waktu pengadaan 2014 saya tidak ikut campur Pak. Dia ada beberapa kontestan saya udah nggak ada itu. Oke. Kalau di 2013 ya, tapi kan nggak terkait dengan masalah 2014 Pak. Baik, tapi pengelompokan ini sudah diketahui secara umum di Basarnas seperti itu? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi terkait dengan di Basarnas juga ada saksi-saksi yang kemarin diperiksa, ada yang mengatakan ada dana komando ya. Dana komando itu saksi bisa menjelaskan apa yang maksudnya dana komando? Dana komando tahun berapa Pak? Yang saksi tahu sejak kapan ini ada dana komando? Tahu saya kalau 2014 saya udah nggak tahu itu dana komando. Kalau 2013 saya punya dana komando. Saya bagi rata itu Pak. Tahun 2013. 2013 untuk biaya pendidikan terjun payung, pembentukan Basarnas Special Group, ulang tahun Basarnas yang dihadiri Presiden, kemudian saya bagi rata itu. Siapa yang saksi tugaskan itu? Apa namanya dana komando itu dari mana sumbernya dulu? Ya macam-macam Pak. Dari mana? Tapi maaf ini saya nggak jawab, ini kasus 2013 Pak, kan kita sekarang 2014. Ada rentetannya Pak. Yang setahu saksi tahun 2013 itu seperti apa? Ya hanya itu dari uang-uang yang dikumpulkan. Dari rekanan? Dari rekanan. Yang saksi ketahui dikumpulkan dari rekan, siapa yang mengumpulkan? Ya saya dapat laporan dari Pak Max, Pak Kamil, kumpulkan aja. Gitu ya, saksi. Siap. Kemudian untuk tahun 2014, saksi pernah tidak mendapatkan laporan dari Pak Masrulan lagi terkait dengan pengumpulan data DAKO? Kapan itu kejadiannya Pak? Kalau bulan Mei jelas saya nggak ada, karena waktu saya di KPK saya tanya sama pemeriksa, kapan laporan Pak Max mengajukan DAKO? Dia bilang Mei Juni. Lihat surat skep saya Pak. 7 Maret saya udah nggak ada di sana. Bagaimana Pak Max mau laporan ke saya? Tanggal 7 aja saya sudah sama sekali tidak ada hubungan sama Basarnas. Oke, jadi di bulan Juni tahun 2014 tidak pernah ada laporan dari Pak Masrulan? Siap Pak, saya tanggal 7 Maret sudah out sama sekali dan tidak pernah kontak sama sekali dengan Basarnas. Saksi sendiri tadi mengatakan bahwa Pak Masrulan mengatakan ada laporan. Betul. Juni tahun 2014. Ya bukan ke saya, mungkin kepada pengganti saya Pak. Tapi saudara membantah itu ya, saksi. Betul ya? Saya bantah Pak. Karena saya tanya bulan apa, dijawab oleh pemeriksa bulan Mei, bulan Juni. Saya udah nggak ada di sana. Baik. Siapa? Pak Jaksa, saya ambil alih dulu. Terkait dana DAKO, itu ada? Ada Pak. Ada. Bohong saya kalau bilang nggak ada Pak. Oke. Saudara jabat sejak tahun 2012? Tidak Pak, 2013 saya masuk bulan Agustus saya udah nggak. Agustus, tidak mulai menjabat di Basarnas. Agustus 2012 tanggal 28. Agustus 2012. Tanggal 28 Oke, 2012. di saat saksi menjabat sebagai kepala Basarnas, Agustus 2012, DAKO itu sudah ada apa enggak? Tidak saya Pak, itu kan sudah habis anggarannya kepada diselesaikan oleh pejabat yang lama, saya nggak tahu lagi itu. Nah, artinya DAKO itu ada enggak? Di 2013 di saat saksi baru menjabat. 2012. Agustus 2012 tadi kan? Betul Pak, tapi kan sudah terbagi habis. Bukan pertanyaannya bukan itu. Siapa? Mau habis mau tidak, bukan itu pertanyaan saya. Siap. Ya kan? Ada tidak dan DAKO, dana komando itu ada tidak di 2012 di saat saksi menjabat sebagai kepala Basarnas? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kemudian kok bisa ujuk-ujuk ada di 2013 tadi? Siap, Sebagaimana ada. yang saksi terangkan sebelumnya.
Kan 6 Maret 2014 saksi tidak lagi sebagai kepala Basarnas. Siap. Iya kan? Artinya di 2013 Nana Komando itu ada. 2012 saya tidak nerima Pak, tidak Bukan. tahu. Persoalannya bukan nerima dan tidak nerima Pak, bukan itu. Siap. Iya kan? Kita hanya ingin mengetahui dana komando itu ada tidak di Basarnas? Ada Pak. Ada. Siap yang mulia. Iya kan? Ada kan? Ah, di saat Bapak mulai menjabat di 2014, dana komando itu sudah ada sebelumnya atau bagaimana? Sudah ada yang mulia. Sudah ada. Berarti itu bukan kebijakan Bapak sebagai kepala Basarnas di tahun 2012. Siap. Tapi melanjutkan kebijakan dari kepala Basarnas sebelumnya kan begitu? Siap yang mulia. Lah, ya itu. Ya kan? Siap. Itu yang kami maksudkan. Tidak bertanya persoalannya Bapak terima atau tidak Bapak terima, itu persoalan lain, Pak. Siap, Ya kan? yang mulia. Karena di saksi di persidangan ini bicara ada dako, ada dako. Ya kan? Ah, Siap. kebetulan Bapak kan sebagai tampuk pimpinan 2012 sampai Maret 2014, kan begitu? Betul yang mulia. Ya, oke. Di saat Bapak menjabat sebagai kepala Basarnas, sumber dana yang disebut dengan dako itu dari mana saja? Tadi kan sudah disebutkan dari pihak yang penyedia yang dimenangkan berkaitan dengan pengadaan di Basarnas, kan begitu? Siap, betul Ya Pak. kan? Selain itu, ada lagi nggak sumber lainnya? Tidak ada Pak, dari pekerjaan aja yang mulia. Dari pekerjaan saja kan? Siap. Oke. Bagaimana Pak, sepengetahuan Bapak bagaimana pihak penyedia jasa itu bisa memberikan uang yang kemudian ditampung dalam dako tadi? Bagaimana mekanismenya? Apakah ditentukan mereka store sekian di setiap pengadaan atau bagaimana? Yang Bapak ketahui ini sebagai pimpinan Basarnas di waktu itu. Siap yang mulia. Ya. KPA yang menentukan Pak. Ya, KPA yang menentukan. Siap. Bagaimana? Ada enggak laporan ke Bapak KPA itu teknisnya bagaimana melaporkan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Tapi yang jelas ada sumbernya. Ada yang mulia. Oke, kemudian dilaporkan tidak ke Bapak berapa, apakah per bulan, per 3 bulan atau per semester, berapa jumlah dana komando itu? Tidak dilaporkan Pak. Hanya dilaporkan. hasil akhir aja Bapak. Seperti apa Pak hasil akhirnya dimaksud? Jumlahnya. Jumlahnya, Siap. jumlah total keseluruhan. Siap. Itu kapan Pak dilaporkan? Kalau kita bicara di masa Bapak sebagai pimpinan Basarnas. Di Oktober, November, Desember Pak. Oktober 2012 dilaporkan? Tidak. 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 Berarti di Oktober 2013 baru dilaporkan? 13 Pak. 13 ya. Siap. Berapa jumlah waktu itu? Saya kurang tahu Pak. Kurang Yang mulia tahu. saya lupa. Kemudian penggunaannya Pak? Saya Menentukan perintahkan- penggunaannya. Bagi aja Pak. Bagi maksudnya? Bagi rata, kemudian untuk pendidikan, Mm-mm, pendidikan terjun payung, mm-mm. pendidikan Basarnas Artinya spesial. dibagi ke seluruh pegawai di Basarnas, maksudnya begitu? Iya Pak. Sampai pimpinan? Sampai ke OB Pak kami bagi. Iya, dari eselon 1 sampai ke bawah. Siap. Termasuk Bapak juga memperoleh. Dapat saya Pak. Dapat. Penentuannya bagaimana Pak? Apakah sama dari mulai OB sampai eselon 1 jumlah nominalnya atau kemudian itu berbeda-beda? Berbeda-beda Pak. Bagaimana menentukannya Pak? Saya dapat 20 juta, saudara Mak 15. Ah, ya itu tadi. Ya. Itu bagaimana cara menentukan Bapak dapat 20 juta, yang lain dapat dengan nilai nominal yang berbeda-beda? Karena jumlah personil Pak. Saya juga tiba-tiba dikasih insentif dari Dako. Ya udah terima Nah, saja. semestinya sebagai pimpinan Bapak kan terima laporan. Siap. Ya kan? Kita bagi begini Pak. Ya kan, eselon 1 sekian, eselon 2 sekian, 3 sekian sampai berikutnya. Siap, Sampai yang kepada mulia. OB kan begitu? Siap. Iya kan? Ah, itu bagaimana Pak menentukannya jumlah nominalnya sekian-sekian itu? Saya langsung aja kerjasama dengan Pak Mak, dengan Pak Kamil waktu itu bagi sekian. Saya dapat 20, Pak Mak 15. Oh begitu. Jadi Siap. dibicarakan bertiga. Siap. Bapak, terdakwa Max, Kamil. Siap. Ya kan, bicarakan bertiga mengenai berapa perolehan masing-masing. Siap, Ya. Yang mulia. Oke. Kemudian itu apa namanya Pak? Apakah THR atau apa Pak? Insentif Pak kami sebutnya. Pak. Insentif. Siap. Karena dari saksi di persidangan ini sebelumnya yang notabene juga adalah pegawai dari Basarnas itu menyampaikan ada THR tiap tahun dapat. Siap. Kemudian ada tunjangan akhir tahun atau
ya tunjangan trompet gitu. Apakah memang seperti itu? Siap Pak. Jadi Iya. kami lupa Pak. Dari kan ada tunjangan lebaran, THR, kemudian pendidikan-pendidikan yang Ya nggak di luar ada pendidikan ya. Siap. Di luar pendidikan. pendidikan yang tiba-tiba datangnya Pak. Maksudnya gimana Pak? Ya waktu saya masuk pendidikan terjun payung nggak ada Pak. Pendidikan menyelam nggak ada. Saya bilang bikin. Anggaran dari mana? Ambil aja dari sisa-sisa Dako. Kalau kita bicara kegiatan ya Pak ya, pelatihan dan segala macamnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentu telah dianggarkan sebelumnya. Kan ada perencanaan Pak di setiap awal tahun, ya kan? Kegiatan apa saja di tahun anggaran 2013 misalnya, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Basarnas, pengadaan apa saja yang akan dilakukan oleh Basarnas, pelatihan-pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Basarnas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sana. Artinya itu kan udah dianggarkan sebelumnya, tidak lagi membutuhkan dana-dana lain di luar anggaran. Seperti Bapak bilang tadi, ada pelatihan terjun payung misalnya, ya kan? Di tahun anggaran sebelumnya, sebelum 2013, itu sudah ada perencanaan tentang itu, ya kan? Kemudian diusulkan agar kemudian ada mata anggaran untuk itu. Kan begitu, ya kan? Kok bisa Bapak jelaskan itu diambil dari Dako? Siap. Mata anggaran untuk pendidikan itu normatif Pak. Yang saya tahu itu pendidikan penambahan kemampuan. Tapi untuk menyelam, terjun payung, Basarnas Special Group itu nggak ada Pak. Jadi saya sendiri ngelihat kemampuan anak-anak Basarnas ini diperlukan ini. Terjun payung, menyelam, dan Basarnas Special Group. Karena di rencana pendidikannya tidak pernah ada itu Pak. Ya kenapa nggak disusun Pak dalam perencanaan sebelumnya? Biar kemudian ada anggarannya. Saya pikir itu baru terpikir setelah bulan Mei 2013 Pak. Waktu penganggaran di bulan Februari nggak termasuk Pak. Baru terpikir Gini Pak, setelah, maksudnya Pak, ya. anggaran 2013 yang mulia Ya, kan dibicarakan di bulan akhir Februari 2012. tahun 2012. Oke. Saya tidak terlibat Pak. Hmm. Tapi begitu saya masuk, Ya. anak-anak Basarnas ini perlu diberikan kemampuan Hmm. penyelaman, terjun payung, supaya rapid deployment force-nya apabila terjadi di laut bisa di drop ke laut. Saya terjunkan di Pertengahan laut. 2013. Nah itu anggaran 2013 Pak. Pertengahan 2013. Siap. Oke. Kan bisa diajukan Pak, biar nanti kemudian diakomodir dalam APBN perubahan. Tidak ada waktu 2013 Pak. Tidak ada. Siap yang mulia. Kan seluruh badan departemen itu kan bisa mengajukan kepada Menteri Keuangan. Kemudian disusunlah APBN perubahan. Siap. Agar kemudian tertampung dia di APBN perubahan. Ya kan? Kan begitu Pak pengelolaannya. Setahu saya 2013 tidak ada itu Pak. Yang Oke, mulia. dari jumlah Dako di 2013 itu yang digunakan berapa persen Pak untuk kegiatan pelatihan-pelatihan Bapak sebutkan tadi? Saya lupa yang mulia. Mohon Lupa. maaf, saya lupa. Oke. Kemudian di samping penggunaannya yang tadi yang telah Bapak sebutkan, ada lagi nggak penggunaan yang lain terkait Ada. dengan Dako? Siap ada yang mulia. Apa itu? Makan siang. Makan siang. Makan siang seluruh pegawai. Seluruh pegawai Pak. Oke. Makan siang. Apakah tidak ada tunjangan makan siang Dari Dako Pak. Nggak dari ada Dako? selama ini. Dari Dako. Siap. Oke. Kemudian terkait pengadaan, ya kan? Ini kan yang diperiksa di persidangan ini kan ada dua pengadaan Pak, truk angkut dan RCV, ya kan? Siap, yang mana perencanaannya telah dibahas sejak tahun 2013, Siap yang mulia. pengadaannya baru di 2014 dilaksanakan. Siap. Artinya pembicaraan tentang adanya pengadaan ini di tahun 2014 itu di zaman Bapak, pembicaraannya loh. Siap. Iya kan? Nah, apa yang Bapak ketahui tentang itu? Tentang pengadaan yang akan dilaksanakan di tahun 2014 terhadap dua jenis pengadaan ini. Masukan dari bawah Pak, keperluan sarana transportasi. Dari bawah itu dari mana Pak? Ya dari staf-staf lah Pak. Saya kan nggak mungkin berpikir sendiri. Oke, terus Kebutuhan itu datang dari kita perlu ini ke badan. Ajukan, silakan. dalam bentuk apa itu Pak pengajuannya?
Maksudnya mereka membutuhkan truk angkut personil Iya, yang 4 betul. roda jalan Iya. visible untuk keperluan Basarnas, Pak. Iya, betul. Makanya kami menyetujui. Iya. Pengajuan itu dalam bentuk apa? Diajukan kepada Saran lisan kemudian dituangkan di dalam pengajuan. Kapan itu Pak pengajuannya? Ya sekitar bulan-bulan Februari Maret, Bapak. Februari Maret. Siap. Yang Adanya kebutuhan pengadaan truk angkut itu sudah diketahui sejak Februari 2013. Siap Yang Mulia. Iya. Siap. Kemudian setelah diketahui ada kebutuhan itu, apa yang dilakukan oleh Basarnas? Mengajukan, Pak. Mengajukan. Siap. Apa yang diajukan, Pak? Ya mungkin waktu Yang Mulia ya waktu optimalisasi itu baru muncul karena saran dari Saudara Max perlu untuk pengadaan truk sesuai dengan hasil pemeriksaan saya dengan KPK itu Yang Mulia. Penyampaian oleh Max sebagai sestama. Siap. Ya, kapan itu disampaikan ke Bapak? Saya lupa tadi tanggal berapa itu. Kalau Februari, tadi kan Februari ya. Ya. Kalau kita bicara bulan, kira-kira di bulan Februari itu atau setelah atau sebelum? Optimalisasi itu Yang Mulia. Iya, otomatisasi itu kapan? Di bulan apa? Di bulan apa? Mohon izin kalau bisa diingatkan lagi Iya, Bapak. dikira-kira aja Pak. Saya ingat Bapak, itu setelah berapa bulan kemudian? Atau di bulan yang sama, kalau kita bicara Februari 2013 tadi? Di bulan April Mei Bapak, 13. April, Mei. Siap. Oke, apa yang disampaikan Max waktu itu? Spesifiknya seperti apa? Spesifiknya kita perlu truk angkut 4 roda jalan untuk mobilisasi Basarnas Pak. Oke. Ya saya setuju saja Pak. Gak ada evaluasi? Kenapa? Gak dilakukan evaluasi tentang kebutuhan itu? Benar gak ada kebutuhan itu? Benar gak adanya kebutuhan truk angkut? Berapa jumlah unit yang dibutuhkan? Truk angkut yang ada itu berapa banyak? Setahu Kan saya itu- memang Yang Mulia mohon izin menjawab. Kondisi truk Basarnas pada saat itu memang hanya terbatas Pak. Jadi kami perlu lagi untuk pengadaan truk itu. Berapa jumlah Pak? Saya lupa Pak. Yang Mulia saya lupa jumlahnya. Tapi memang kami perlu. Tapi ada proses evaluasi nggak untuk menentukan bahwa ada kebutuhan itu? Atau hanya ya sudah diadakan aja? Seberapa banyak Pak? Sekian unit. Apakah mekanisme sederhana itu? Atau kemudian ada evaluasi, dihitung berapa jumlah truk kita yang ada? Iya kan? Berapa WLP kita semuanya seluruh Indonesia? Berapa yang kita butuhkan armada baru? Adakah mekanisme begitu, tahapan-tahapan seperti itu? Ada Bapak. Ada. Kan kita punya banyak kantor SAR Pak yang perlu alat angkut. Ya itu pertanyaan saya. Siap, spesifik ada itu. dong, tentu ada Pak. Ada evaluasi, siapa Pak yang punya tugas untuk itu? Yang bisa menghitung itu Sarpras Pak. Sarpras ya? Siap. Ya. Ada nggak laporan ke Bapak dari Sarpras tentang itu? Tidak ada Pak. Setahunya saya tinggal bahwa itu Loh, kok diajukan. bisa gitu Pak? Bapak kan PA juga ini. Siap Pak. Iya kan? Saya cukup Sarpras menghitung berapa jumlah kebutuhan. Kan? Semestinya kan dilaporkan kepada Bapak sebagai kepala Basarnas waktu itu, sebagai pengguna anggaran waktu itu. Kan dilaporkan ini. Berapa jumlah unitnya yang dibutuhkan? Berapa jumlah yang dibutuhkan, apa yang dikirim ke daerah? Berapa yang di kantor pusat Basarnas sendiri, berapa unit? Iya kan? Bentuk truk personalnya seperti apa? Dengan kapasitas berapa orang memuat personil? Kan sampai sedetail itu semestinya. Kan tidak bisa Pak di pengadaan, ya udah adakan aja sekian unit, kan nggak bisa seperti itu. Bapak sebagai pimpinan waktu itu kan harus terima detail dari Sarpras. Gak bisa kemudian ujuk-ujuk, oh saya nggak tahu nanti pengadaannya udah jalannya 2014, saya berhenti di situ. Ya kan, tanggal 6 Maret saya tidak bertugas lagi, 3 Maret saya udah mengajukan pengunduran diri. Kan tidak sesederhana itu Pak persoalannya. Gimana Pak? Kok bisa Bapak lepaskan begitu saja? tidak saya lepaskan Yang Mulia. Terus? Saya lupa aja laporannya kapan, tapi yang jelas saya sudah memberikan, saya setuju untuk pengadaan ini, silakan dihitung. Silakan hitung. Siap. Perhitungannya bagaimana Bapak? Masih ingat? Ini yang dilaporkan ke Bapak waktu itu? Mohon maaf Yang Mulia saya lupa. Lupa. Kalau Siap. untuk RCV, Termasuk ke RCP juga Pak, yang 4 roda jalan itu ke RCP. adakah evaluasi berapa jumlah dihitung kan Pak? Siap. Idealnya kan dihitung. Siap, Berapa Yang jumlah kebutuhan? Siap. Ya kan? Berapa unit yang ada seperti saya sampaikan tadi? Untuk RCV juga dilakukan apa tidak? Siapa?
Ada Pak pelaku perhitungan itu, tapi saya mungkin lupa yang mulia. Oke. Saya lupa yang mulia. Yang menghitung itu adalah Sarpras. Siap Bapak. Ya, oke. Kemudian setelah dihitung, ya, apa mekanisme yang jalan berikutnya, Pak? Mohon diulangi Setelah yang mulia. Sarpras melakukan perhitungan jumlah kebutuhan, baik itu truk 4WD dengan RCV yang tadi Bapak lupa ya. Siap. Ya kan? Saya ingat Bapak kan pernah dilaporkan kepada Bapak waktu itu. Tapi Bapak lupa spesifik laporannya seperti apa, kan begitu kan? Nah, setelah ada laporan itu, setelah Bapak terima, apa proses berikutnya? Kita mengajukan surat Pak. Kepada Saya lupa kepadanya ya, Menteri Keuangan Pak, izin Pak. kenapa harus mengajukan surat kepada Menteri Keuangan? Karena penambahan anggaran waktu itu Pak. Ada penambahan anggaran. Siap. Ya, berapa? Optimalisasi Pak. Saya lupa jumlahnya Bapak yang mulia. Akhirnya disetujui tidak oleh Menteri Keuangan? Disetujui Pak. Disetujui. Siap. Setelah disetujui, proses berikutnya? Itu adalah menjadi anggaran tahun 2014 Bapak. Hmm? Menjadi anggaran 2014. Menjadi anggaran 2014. Siap. Dan itulah yang dilaksanakan di tahun 2014 pengadaannya. Siap Bapak. Oke. Kan ada tahapan perencanaan di dalam pengadaan. Ya kan? Memang itu adalah pekerjaannya Direktur Sarpras. Ya. Tapi bicara spesifik tentang jenis, ya kan? Kendaraan yang akan diadakan di tahun 2014, apakah Bapak ikut dilaporkan tentang itu? Dilaporkan yang mulia. Seperti apa Pak? Apa saja yang dilaporkan ke Bapak? Ya mohon maaf udah 11 tahun yang mulia Nah, saya iya, lupa. kami memaklumi kok, udah Siap. lama ya kan. Tapi Siap. yang saya ingat, yang masih Bapak ingat hari ini, apa kira-kira? Ya kira-kira yang apa yang menjadi urgen keperluan Basarnas ya, saya baca sepintas saja Pak. Kalau Ada nggak bicara spesifik apa kendaraannya seperti apa? Didiskusikan nggak, dilaporkan nggak ke berapa Pak? spesifikasi di dalam laporan pengajuan tidak ada Pak. Tidak ada. Itu nanti mungkin di tahapan lelang ya Pak Oke. muncul itu. Kemudian siapa nantinya yang akan melaksanakan pekerjaan ini? Ada nggak dilaporkan kepada Bapak? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Adakah penyedia yang telah ditentukan? Karena dari saksi yang diperiksa di persidangan ini sebelumnya menjelaskan seperti itu, bahwa penyedia ini sudah ditentukan oleh pimpinan. Ya kan? Nah, Bapak kan salah satu pimpinan di sana. Betul. Ya yang mulia. kan? Nah, itu kita mau cari tahu Pak, kebenarannya seperti apa? Apakah memang sudah ditentukan penyedia-penyedia tertentu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu di 2013 itu? Yang mulia, setahu saya keputusan penentuan pemenang itu di 2014 Pak yang mulia. Bukan. Kalau 2014 itu kan udah lelangnya dilaksanakan. Ya kan? Sebelum proses lelang. Sebelum proses lelang itu udah ada calon-calon penyedia yang ditentukan oleh pimpinan. Tidak ada. Itu yang mantan anak buah Bapak sendiri yang bicara di ruang persidangan ini. Betul, tidak. Tapi belum final yang mulia. Maksudnya bisa Bapak jelaskan? Ya boleh aja semua masuk terlibat, nanti kemungkinan terlibat ikut tender pengadaan ini silakan aja. Nanti diputuskan di lelang di bulan-bulan Februari Maret yang mulia. Ada proses tahapan penyedia jasa itu datang memenuhi undangan Basarnas untuk presentasi terhadap kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan. Ada nggak proses itu di kantor Bapak waktu itu? Ada yang mulia, tapi saya udah nggak di tempat yang mulia. Untuk Ya, 2013 maksudnya? 2013 ada yang mulia. Ada ya? Siap. Ya, saya ingat saksi siapa saja pihak swasta yang diundang ke Basarnas? Saya tidak ingat yang mulia. Tidak ingat ya? Siap. Nah, kebutuhannya, kenapa harus mengundang pihak swasta untuk presentasi di Basarnas? Kebutuhan apa yang diperlukan Basarnas waktu itu sehingga hal demikian harus dilakukan? Kami kepingin tahu kualitas dari masing-masing yang tertarik untuk mengikuti tender yang mulia. Yang tertarik? Siap. Yang kami kan buat lelang di koran. Mereka presentasi terhadap barang-barang yang akan diadakan itu. Apakah pihak-pihak yang presentasi itulah yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang?
Belum, kalau belum waktunya lelang. Iya, tapi Siap. nantinya apakah mereka yang ditakutkan? Iya, Siap. iya. Kenapa bisa mereka, Pak? Kan ini lelangnya terbuka ini untuk umum. Mereka Terbuka. juga mereka bisa ikut, yang lain juga bisa ikut gitu. Bisa, Tapi ya. kenapa kemudian di saat proses pelelangan dilaksanakan, mereka itulah yang mengerjakan? Yang di tahun berapa Yang Mulia? Kalau 2014 saya tidak ikut Kan campur. 2013 kan juga ada pengadaan kan, Pak? Bukan 2014 Ada Yang Mulia, saja. tapi kan mohon maaf Yang Mulia tidak konteks dalam pengadaan 2014 Yang Mulia, saya dah lupa Yang Mulia. Iya, kita kan melihat juga di 2013, Pak. Apakah sama polanya dengan 2014? Kurang lebih sama Yang Mulia. Sama ya. Siap. Oke. Sepengetahuan saksi, seperti apa sih kedekatan terdakwa Max Rulan ini dengan William Wirdarta? Kan tadi disampaikan bahwa ada kedekatan di antara mereka. Seperti apa kedekatannya? Secara detail saya kurang paham Yang Mulia. Hmm, Sampai seberapa jauh kedekatan. mm-mm. Tapi saksi memahami mereka dekat, punya kedekatan. Pak Mak sama siapa aja dekat, Bang. Dengan William Wirdarta termasuk ya? Termasuk. Termasuk. Dari mana saksi bisa berkesimpulan seperti itu? Sering beberapa kali kami melihat, ketemu di ruangan Pak Mak. Gitu. Iya. Siap. Oke. Yang bisa memasuki ruangan kerja sestama itu kan tidak bisa semua orang dengan gampang kan, Pak? Betul Yang Mulia. Iya kan? Tadi saksi udah menggambarkan bahwa antara ruangan saksi dengan sestama itu kan tidak berjauhan. Siap Yang Mulia. Di lantai yang sama. Iya kan? Lantai berapa itu? Ya ulangi Di yang lantai berapa? Ruangan lantai 2. lantai 2. Kan tidak semuanya bisa masuk dengan sederhana. Siap Yang Mulia. Iya kan? Apalagi saksi waktu itu menjabat masih TNI aktif. Iya kan? Gak gampang orang bisa memasuki lantai 2 itu kan. Siap Yang Mulia. Lah kok bisa William ini sering saksi lihat di sana ke ruangan sestama? Kok bisa segampang itu? Yang Mulia, protokol ini barangkali sudah diikuti sama saudara William sehingga dia bisa masuk. Oke. Siap. Saksi pertama kali melihat William ini di lantai 2 itu sejak kapan? Saya Kan lupa Yang Mulia. menjabat kan di 2012 tadi, di Siap. akhir 2012. Apakah di saat mulai-mulai menjabat udah pernah melihatnya di saat Pernah melihat di 2013 Yang Mulia. 2013? Kalau Siap. 2012 belum. Belum saya kira. Sering dia ke sana. Nggak pernah terlalu sering Yang Mulia. Tapi kalau saya tidak pernah ketemu dia bohong. Saya ketemu dia, cuma saya tidak Tapi intens. lebih daripada satu kali ya. Siap Yang Mulia. Apa kepentingannya ke sana? Ya jelas dia terlibat di dalam proses pelelangan sebagai orang yang ingin ikut melakukan pekerjaan di Basarnas. Itu aja kepentingan dia. Oke. Perusahaannya apa, Pak? William Wirdarta ini. Kalau saya lihat dari BAP itu Delima itu. D5 Mandiri. Siap Yang Mulia. Adakah perusahaan lain yang digunakan oleh William Wirdarta untuk ikut lelang di Basarnas? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Informasi terakhir terhadap pengadaan yang tadi, itu yang mengerjakan siapa? Truk angkut dan RCV. Siapa yang melaksanakan pekerjaan itu? Yang tahun 2014 Yang Mulia saya Iya. tidak ikut lagi Yang Mulia. Iya, oke. Pernah dapat informasi nggak siapa yang mengerjakannya? Tidak Yang Tidak. Mulia. Apakah William Wirdarta yang mengerjakannya, atau D5 Mandiri, atau perusahaan lain yang mengerjakannya? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Siap. Oke. Di 2013 itu ada nggak pekerjaan-pekerjaan pengadaan yang dikerjakan oleh William Wirdarta, sepengetahuan saksi? Ada Yang Mulia. Ada. Apa saja itu? Masih ingat nggak? Masih lupa saya Yang Mulia. Lupa. Siap. Iya. Kira-kira masih ingat nggak berapa jumlah pengadaan di 2013? Saya tidak ingat Yang Mulia. Mohon maaf saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi Siap. jelas ada yang dikerjakan oleh William Siap. Wirdarta. Apakah dia menggunakan D5 Mandiri atau perusahaan lain 2013 itu? Delima Mandiri. Seingat saya Delima Mandiri. Ya. D5 Mandiri. Siap Yang Mulia. Kalau Ricky Hansah, saksi kenal? Tidak Yang Mulia. Mohon maaf saya tidak kenal. Pegawai dari William Wirdarta yang juga sering mendatangi kantor saksi waktu itu 2013, ada yang kenal tidak?
Saya lupa yang mulia, tapi saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Siap. Oke. Kemudian di persidangan ini, ya kan, pernah disampaikan oleh saksi bahwa Max Rulan ini menerima uang 2,5 miliar ya, dalam bentuk tabungan Bank BNI. Pernah saksi mengetahui itu? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak, karena waktu kami ditanyakan oleh pemeriksa KPK, saya bertanya kapan. Katanya Pak Max Rulan melaporkan kepada saya. Saya bilang itu kapan? Dia bilang bulan Mei dan bulan Juni. Maaf Pak pemeriksa, saya udah keluar dari Basarnas. Saya tunjukkan surat keputusan presiden saya. Dia bilang, saya bulan Maret tanggal 7 saya udah keluar. Jadi yang mulia saya tidak tahu itu. Tidak tahu ya. Siap yang yang 2,5 itu. Siap yang Oke. mulia. Kalau di 2013 ada nggak Sestama melaporkan kepada saksi waktu itu bahwa dia menerima sejumlah uang di luar dako ini ya? Ya. Di luar dako tadi. Ada tidak dilaporkan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Terkait adanya revisi tadi ya, revisi anggaran yang diajukan ke Menteri Keuangan. Siap yang mulia. Iya. Itu yang penyampaiannya disampaikan oleh sesama terdakwa Max Rulan waktu itu. Siap. Iya. Surat yang mulia silakan mengajukan revisi anggaran. Jadi kami melakukan rapat itu. Ya. Apakah waktu itu disampaikan secara spesifik pengadaan untuk apa saja? Termasuk kendaraan ini diajukan. Termasuk kendaraannya. Siap yang mulia. Oke. Apakah kemudian disampaikan juga secara spesifik calon yang akan melaksanakan pekerjaan ini? Tidak yang mulia. Tidak sama sekali. Tidak. Tidak. Cuma hanya pengadaannya saja. Siap yang mulia. Kendaraan apa saja? Siap. Oke. Silakan. Sedikit aja Pak. Mengenai keputusan penggunaan dako itu siapa? Saya Pak. Maksudnya selaku kepala Basarnas ya? Siap. Mohon izin Bapak yang mulia Hakim Ketua. Dako kapan ini Pak? Enggak, maksudnya saya secara umum saja. Oh siap. Jadi ada di tangan kepala badan gitu ya? Wujudnya di tangan pemegang uang Pak. Iya, maksudnya keputusan untuk ini untuk kegiatan tadi ya Pak, misalnya kan kegiatan untuk selam, ini kegiatan untuk terjun, ini nanti dibagi untuk THR, ini untuk awal tahun atau dana trompet, itu ada di tangan kepala Basarnas ya? Siap Bapak yang mulia. Iya. Kalau mengenai jumlahnya, apakah secara periodik dilaporkan oleh KPA dalam ini Pak Max dan selaku pengelola dako? Di akhir tahun anggaran itu Tadi yang mulia. Bapak tadi Siap. Oktober November Siap. ya Oktober atau November itu tadi ya. Siap. Tidak ada setiap ada penerimaan tidak dilaporkan. Tidak yang mulia. Tidak. Mengenai besarannya tadi rekanan tergantung KPA-nya. Siap. Dilanjut penuntut umum kalau ada masih pertanyaan yang belum sempat ditanyakan atau yang akan ditanyakan lebih lanjut. Baik, sedikit aja yang mulia. Melanjutkan tadi pertanyaan yang mulia Majelis Hakim terkait tentang dako tadi ya. Saksi tadi kan yang menentukan besaran tadi saksi sudah menjelaskan antara Mas Rulan, Kamil dan terdakwa. Ya. Pada saat itu dilaporkan kepada saksi itu apa saja yang dilaporkan? Yang mengelola tadi kan Pak Kamil ya memegang uangnya. Betul, kemudian dengan Mas Rulan ya. Betul ya saksi begitu penjelasan tadi? Betul Bapak Jaksa. Apa saja yang disampaikan oleh Pak Kamil maupun Pak Mas Rulan terkait dengan laporan dana komando yang sudah dikumpulkan? Yang jelas jumlah. Kemudian jumlah ini penggunaan. baik, jumlah saya potong sebentar Pak, maaf Pak. Jumlah ini maksudnya apakah dilaporkan juga dari masing-masing rekanan yang memberikan dana komando? Tidak Bapak Jaksa. Jadi apa yang jumlah maksudnya apa yang namanya ini? Besarannya aja. Besarannya total yang diterima. Siap jumlah. Apakah rinciannya perusahaan A, B, C? Tidak. 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 Tapi saudara kan tahu bahwa tahun 2013
CVD 5 ada melaksanakan pekerjaan ya. CVD 5 ini melaksanakan pekerjaan tahun 2013 itu apakah menggunakan PT CVD 5 atau perusahaan yang lain? Saya tidak PT Delima aja. Oh, setahu saksi adalah orangnya mungkin ya. Artinya orangnya tokohnya atau Pak William Widarta. Betul. Betul. Jadi saudara mengidentifikkan CVD 5 itu dan William Widarta. Ya. Saudara kenal dengan Pak Widarta? Kenal tadi saya katakan saya itu. kenal. Kenal Pak Widarta tadi ya? Kenal. Kalau saya bilang nggak kenal. Tahu Pak Widarta ini saksi kenal sejak kapan? 2013. 2013 juga bersamaan dengan Pak William Widarta. Iya. Apakah Pak Widarta juga pernah datang ke kantor Basarnas terkait dengan proyek? Ya sering lah. Sering Karena juga ya. Terlibat di dalam proses pekerjaan barang jasa. Baik. Kalau di tahun 2013 sudah Pak William Widarta atau masih Pak Widarta sendiri? Sudah Pak William berdua? Saya kira William Widarta orang yang sama. William Widarta dengan Pak Widarta maksud saya? William Widarta. Dan Pak Widarta orang tuanya kan? Saya tahunya hanya William Widarta. Oh maksudnya oke. Widarta saudara tidak kenal? Orang tuanya saya nggak kenal. Baik. Lalu tadi yang saudara tadi kan sudah melaksanakan pekerjaan tahun 2013. Apakah saudara juga mengecek tuh tahun 2013 dana komando yang diberikan oleh CPD 5 sudah di? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Saya hanya jumlah besaran. Apakah kemudian kan nanti ada jumlahnya itu jumlah yang dilaporkan itu apakah ada persentase tertentu yang dilaporkan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, yang saudara tahu jumlah tahun 2013 itu berapa yang dikumpulkan? Lupa saya. Lupa Pak Jaksa. Cuma saya bilang bagi aja lah. Saksi sudah disumpah ya, tapi kalau memang saya lupa. Lupa. Artinya sekitaran berapa? Ada sampai 15 miliar? Saya kira di sekitaran 15 miliar ya? Siap. Sekitar 15 miliar. Siap. Kalau tahun 2013 pagu anggarannya 2 triliun segitu ya? Saya lupa. Ada persentase tertentu. Siap. Tadi kan saksi mengatakan ada 7% yang diminta oleh rekanan. Ya, itu yang untuk 2014 Bapak. 2014 ya. Siap. Ada permintaan 7% dari rekanan. Kalau dalam BAP saksi mengatakan tidak menyetujuinya. Betul. Tapi saksi mengetahui ini 7% ini maksudnya apa nih yang diminta rekanan itu? Yang minta itu rekanan atau siapa sih sebenarnya? Pemotongan anggaran itu biasanya Pak. Setahu saya ada waktu kita rapat di Banggar itu di Komisi 5 masing-masing itu dimintai 7% setahu saya. Maka saya tidak mau menyetujui. Yang saksi tahu dari siapa itu? Dari rekanan? Semua item itu Bapak Jaksa. Kalau disetujui dipotong 7%. Siapa yang memotong maksudnya? Ya, saya kurang tahu, hanya dapat penjelasan aja. Dari siapa saksi mengetahui penjelasan itu? Biasanya itu terjadi di sana itu tahun 2012 ya, setahu saya 2013. Baik. Nah, 15 miliaran itu apakah maksudnya kalau 7% itu apakah mendekati tidak dengan pagu anggaran yang didapatkan oleh PT di Basarnas? 7% kalau 15 miliar itu apakah termasuk 70% nilainya persentasenya dengan anggaran di Basarnas? Saya jumlah pastinya nggak pasti Pak Jaksa, jadi saya hanya tahu kisarannya seperti itu, bagikan saja, gunakan untuk kegiatan ini, kegiatan itu, dan seperti saya jelaskan tadi kepada Yang Mulia Hakim. Kalau misalnya ada rekanan yang tidak menyetorkan atau memberikan dana komando ini, apa yang saudara lakukan? Ada tidak? Tidak ada masalah, KPA lah yang bertanggung jawab. KPA yang bertanggung jawab. Kalau dia rugi ya untuk apa dia? Oke, setahu saksi apakah tahun 2013 juga semua rekanan memberikan dana komando? Tidak semua saya kira. Tidak semua. Siap. Ada beberapa yang tidak memberikan. Barangkali Yang Mulia Bapak Jaksa, saya kurang tahu itu. Ada dilaporkan oleh Pak Masrulan kepada saudara saksi bahwa ada rekanan yang tidak memberikan dana komando. Saya nggak pernah bertanya itu, ini uangnya dari mana? Dari dana komando. Gitu. Apakah saat itu CPD 5 ada memberikan dana komando tahun 2013? Saya kira ada, Pak. Saya kira ada. Ada dana komandonya? Siap. Tapi besarannya saudara pernah mendapat laporan? Tidak tahu saya.
Dana komando itu apakah untuk tahun 2013 atau untuk proyek tahun 2014? 2014 saya tidak terlibat Bapak Jaksa. Kan 2013 kan penerimaan uangnya tahun 2013. Ya. Apakah dana komando yang diterima tahun 2013 untuk proyek tahun 2014? Tidak, untuk pekerjaan yang sudah dilakukan di 2013 Bapak Jaksa. Baik. Kalau kisarannya saksi tahu tidak kisaran berapa yang dibayarkan atau yang diberikan lah oleh CPD 5 atau William Udarta? Tidak tahu saya Bapak. Sekitar 1 miliar? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup dari penuntut umum? Cukup yang mulia dari penuntut umum. Karena ini sudah lewat untuk sholat zuhur dan waktunya isoma dulu, kita break dulu, kita isoma, nanti ketemu di kurang lebih jam setengah dua ya. Kami ada ambil perkara perdata dan pidana sebentar aja, maksudnya enggak banyak untuk hari ini. Saya satu dan Hakim Anggota ada satu, begitu ya. Kita break dulu Pak untuk isoma. Siap yang mulia. Ketemu lagi nanti kurang lebih setengah dua. Ya. Baik, silakan diskusi.